bagaimana institusi membuang saham-saham di negara-negara berkembang termasuk Indonesia kan. Ya, ya. Nah, Ya. maybe they know something. Ya. Jadi hal-hal ini akan membuat kemungkinan crash di kripto itu menjadi sangat besar Pak, kemungkinannya. Possibility-nya yes, apalagi probability-nya. Kenapa? Karena itu termasuk high risk asset Pak. Terus number one dari para investment adalah uang yang kita siap untuk nyangkut ibaratnya. Ya, ya. Siap hilang, siap nyangkut untuk satu dekade ke depan kan mungkin. Ya, ya. Itu yang saya lakukan. Ya. Jadi saya don't worry, saya bisa tetap tidur, saya tetap beraktivitas, mencari active income, bisa saya masukin investment. Kripto di tahun 2026 akan bullish atau bearish nih kira-kira. Halo Sobat Sip. Tanpa terasa kita saat ini sudah berada di bulan Oktober, di akhir Oktober, dan 2 bulan lagi kita masuk tahun 2026. Di video ini saya kembali mengundang Bu Andi Kripstock untuk membahas tentang peluang investasi kripto di tahun 2026. Mulai dari tren pasar sampai peluang teknologi kripto terbaru, dan yang paling penting kita akan bongkar strategi jitu agar bisa cuan besar di tahun 2026. Nah, maka dari itu jangan skip video ini dan dengarkan sampai selesai agar kamu bisa cuan besar di tahun 2026. Oke, welcome back and thank you Bro Andi mau join kembali di channel saya. Iya Pak, terima kasih sudah mengundang kembali Pak. Ya, makasih Bro Andi. Ya. Nah Bro Andi, gimana kira-kira peluang investasi kripto di tahun 2026? Akan bullish atau bearish nih kira-kira? Kalau saya memilih sideways Pak. Oh, sideways. Oh. Karena kadang-kala kita terlalu fokus kepada market ini naik apa turun. Bagaimana jika market itu tidak naik tidak turun Pak? Oh. Iya dong, boleh dong. Possibility Ya. dia ngadem aja gitu. Ya, Biar ya, kalian yang pengen bull run juga kesel rasanya ya kan. Ya, Kok nggak naik-naik gue udah beli. Biar kalian yang pengennya bear market juga kesel. Kok nggak turun-turun ya, gue mau beli lagi nih. Nah itulah psikologinya dimainin Pak. Ya. Kalau tahun depan kalau kita lihat dari cut rate yang makroekonomi ya. Jadi Ya. kita setiap kali cut rate ya 25 BPS segala macam. Kemungkinan tahun depan juga akan keterusan cut rate-nya. Ya. Tapi itu dilakukan sebenarnya tidak dengan semestinya. Kenapa? Karena menurut saya, pandangan kita nih pelajarin makroekonomi, ini ada yang namanya percetakan duit secara diam-diam Pak, atau stealth QE gitu ya. Quantitative easing ya teman-teman. Kenapa? Itu dilakukan untuk hal-hal yang emergency. Jadi stimulus atau tembakan dana yang masuk dari belakang itu dimasukin dari bond sama obligasi Pak. Jadi surat hutang negara segala macam. Jadi institusi itu dimasukin untuk membeli itu Pak. Membelanjakannya sehingga uang itu banjir di market. Nah, otomatis kalau banjir di market berarti kesimpulannya biasanya akan terjadi inflasi. Iya, jadi itu sebenarnya sesuatu yang diciptakan yang memungkinkan untuk membahayakan ekonomi secara jangka panjang sebenarnya. Solusi jangka pendek yang bisa membuat jangka panjang terjadi sesuatu Pak. Ya. Nah, ini hal-hal yang jarang dibahas sama teman-teman di makroekonomi karena kita ada diskusi dengan beberapa orang yang saya anggap ahli Pak, dan memang tidak terkenal orangnya. Nah, dia seperti memberikan kita outlook yang berbeda. Hati-hati dengan cut rate begini, dia bilang. Ini sebenarnya bukan sesuatu yang bisa dibilang bisa disambut dengan baik gitu. Karena ini terjadi karena ada sesuatu yang emergency, yang retakan ekonomi yang kita tidak kelihatan sebagai retail, sebagai orang-orang biasa. Tetapi petinggi-petinggi institusi segala macam sudah tahu Pak. Ya. Makanya beberapa yang episode kita sebelumnya di video kan saya ada singgung tentang bagaimana institusi membuang saham-saham di negara-negara berkembang termasuk Indonesia kan. Ya. Nah, maybe they know something. Nah, itu yang saya lihat ini semua line up Pak. Jadi hal-hal ini akan membuat kemungkinan crash di kripto itu menjadi sangat besar Pak kemungkinannya. Possibility-nya yes, apalagi probability-nya. Kenapa? Karena itu termasuk high risk asset Pak. Kalau institusi tahu ada yang emergency yang dilakukan untuk cetak duit untuk menutupi retakan ini, bagaimana yang terjadi dengan high risk asset Pak? Sudah pasti number one yang akan mereka liquidate. Sehingga yang di exit adalah retail Pak. Retail lah akan menjemput bola para institusi gitu. Kurang lebih saya punya pikiran tuh seperti itu Pak. I might be wrong. Saya mungkin bisa salah, saya sudah punya point of view. Tapi I think ini butuh saya sampaikan kepada teman-teman nonton video channel ini.
Tapi, saya setuju dengan itu karena saya Ya. dengar Warren Buffett pun saat ini posisinya cash ya. Yes, of course. Dan terakhir ada info dia justru masuk di emas di saat Iya, harga emas kan saat ini juga tinggi-tingginya nih ya. iya, Nah, ini kan sebetulnya satu hal yang menurut saya bukan hal yang wajar untuk seorang Warren Buffett ya. iya. Dan statement beliau kan juga dia membuang semua saham BYD ya. Ya, ya. Jadi dia merasa dia hanya mengatakan dia nggak ngerti aja. Karena Hmm. waktu itu yang mengambil keputusan si Charlie katanya. Oh, Charlie Munger ya. Ya, Dan Charlie Munger iya, meninggal. iya mungkin itu hanya sebuah alasan, kita nggak Ya, tahu ya, juga. ya. Ya, ya, Karena ya. dia sekali jualan itu serem Pak, benar-benar semua habis gitu. Wow. Nah itu stylenya Berkshire Hathaway ya. Ya, Iya. ya, ya. Nah, ternyata itu juga mempengaruhi kemungkinan juga di kripto juga. Sangat Pak, semua berkolerasi sebenarnya. Oh, oke. Cuma saya kalau di kelas-kelas yang saya ajar itu saya lebih kurang untuk teman-teman yang baru di dunia financial market gitu ya, pasar modal atau di kripto, saya agak menghindari membahas topik-topik yang terlalu rumit Pak, yang terlalu teknis. Jadi biasanya saya kasih tahu hal-hal yang dimulai dari hal simpel dulu. Dia mengerti dulu, dia coba nabung dulu, dia making profit dulu. Nah, nanti ketika diselamin terus, masing-masing akan menemukan jawabannya kok. Oke, Gitu. oke. Nah, sekarang dengan kondisi yang tadi jawabannya Bro Hmm. Andi tadi mengatakan bahwa ada kemungkinan sideways gimana? Hmm. Nah, itu kira-kira ada strateginya nggak? Gimana caranya kita bisa making money, bisa cuan dari kondisi yang mana lagi sideways? Sekarang strategi kita melihat bagaimana US itu pouring money, a lot of money di dalam prediction market, Pak. Ya, Jadi prediction market sekarang lagi in banget di sana. Dari Polymarket segala macam. ya. Salah satu Polymarket itu salah satu website untuk orang di kripto bisa injek uang ke dalam untuk mendapatkan money daripada dia nebak-nebak Pak, siapa yang menang, siapa yang kalah gitu. Jadi it's fun di US, tapi I don't know ini legal apa enggak gitu ya Ya, di ya, sini ya. Nah kita ngomongin kayak di US, di situ mereka bisa memiliki strategi untuk masuk ke dalam situ, untuk cari profit Pak. Dari mana nanti? Dari bola. Kan Piala Dunia tahun depan. Jadi prediction ya, market, ya, ya, ya. prediction market tuh sangat di-emboss atau empower Ya, sama ya, dia punya visi-visi gede, sama ya, ya. beberapa institusi keuangan juga masuk ke situ. Ya. Invest as a seed investor, angel investor banyak banget. Ya, ya. Nah, that's what happening. Makanya saya lihat mungkin itu bisa menjadi salah satu opsi strategi orang mencari uang atau belajar dari menjadi affiliate segala macam. Ya, dari kripto sih saya melihat saatnya belajar lebih dalam karena supaya kita punya kesempatan ketika market hancur bisa masuk mengambil barang dapat barang murah, Pak. Ya, That's ya. a strategi. Jadi berkaitan juga ya ternyata antara kripto dengan Piala Dunia ya. Ya, karena where's the money goes ya itulah yang kita lakukan. Follow where's the money goes. Ya. Jadi money kemana kita ikut. Kita jangan pernah melawan tren karena trend is the king, Pak. Di Ya. money market setuju Pak ya money market. Ya, betul. Karena Bapak kan Setuju. lebih senior dari saya nih, pasti paham nih. Kita follow the trend gitu. If you Ya. fight the trend, nah you will bunuh be diri. ya you liquidate it. Ya, if you futures trading perpetual, liquidate it pasti. Ya. Nah, kemudian kira-kira dengan kondisi seperti ini, kalau kita memilih koin untuk pemula, beli yang apa di tahun 2006? Kalau saya melihat pemula itu harus mengerti Bitcoin dan memiliki minimal ya, ini point of view saya ya teman-teman, it's not financial advice. Jangan di-cut dijadikan financial advice, jangan ya. Saya akan memilih 70% aset menjadi Bitcoin, Pak, as a safe haven. Ya. As a safe haven defensive portfolio. Ya. 30% adalah spekulatif, Pak. Oh. Spekulatif market berarti di luar Bitcoin. Ya. So Ethereum, BNB, anything Hyperliquid semua masih termasuk spekulatif, Pak. Oh, buat Ethereum pun juga masih ya, buat pandangan saya karena terlalu choppy, Pak. Choppy market tuh naik kencang, turun juga dalam. Itu bisa bikin serangan jantung, Pak. Jadi hati-hati teman-teman yang baru di dunia money market, apalagi Bapak Ibu yang sudah lumayan berusia gitu ya. Pengen hal yang stabil tentunya, bukan lagi gonjang-ganjing anak muda begini. Ya bisa memilih defensive portfolio Bitcoin 70% gitu. Itu kalau saya. Ya. Karena sebetulnya 30% itu pun kalau di kondisi altcoin yang lagi booming itu pun bisa ngelipat berkali-kali lipat ya. Itu udah oke banget, Pak. Yang penting kita jangan greedy lah. So you stay away from greedy. Ya. Musuh utama ya. Iya, bahaya di money market, Pak ya. Greedy ya. ketika sudah datang itu biasanya habis-habisan sih. Babak belur, Pak. Betul. Bahaya. Dan harus pakai uang dingin. Iya. Tidak boleh hutang-hutang. Of course, nggak boleh. Mana ada rules
number one dari para investment adalah uang yang kita siap untuk nyangkut ibaratnya. Siap hilang, siap nyangkut untuk satu dekade ke depan kan mungkin. Ya, itu yang saya lakukan dulu. Jadi saya don't worry, saya bisa tetap tidur, saya tetap beraktivitas, mencari active income, sisanya saya masukin investment. Jadi waktu kondisi tahun berapa? 5 tahun pertama ya, itu kondisi beli rugi itu masih tetap bisa tidur nyenyak? Iya, saya bisa Pak. Karena I know something di money market di dalam kripto, ketika Black Swan itu datang, atau sesuatu terjadi saya pernah tweet 2018 September, saya nge-tweet tahun 2020 November kita akan melihat Bitcoin all time high. Semua kripto bull run, tapi jangan tanya saya kenapa, I don't know why. Karena waktu itu halving itu di bulan April 2020 Pak. So setiap kali halving days itu apa, teman-teman bisa cari tahu di Learning by Googling gitu ya, atau AI. Setiap kali halving dia akan cut rewards-nya setengah Pak, otomatis barangnya si Bitcoin akan terapresiasi. Otomatis plus 100% Pak. Nah, itu bayangan sederhana saya. Maka saya I'm willing to do tiap hari, otak saya cari uang dapat 50% kripto, 50% kripto. Sisanya saya buat hidup, bayar kos. Jadi walaupun turun nggak stres ya? Nggak stres. Tetap bisa tidur ya? Ya, karena I think itu adalah long term game. Itu adalah permainan jangka panjang. Waktu zaman saya belajar tentang kripto, itu baru 8 tahun. Cryptocurrency ada di dunia, baru hadir ya. Berarti I treat them as anak sekolah, anak SD. No need to worry. Saya merasa mereka baru SD, it's time to me untuk masuk. Dan saya suka menjadi part of the cerita gitu, part of the history. So kalau misalkan ada yang merasa ini kan dunia masih baru, kok lu berani banget sih? Why not? Saya bilang kita sebagai salah satu orang early adopters, why not? Nah, that's why saya tetap di dunia ini. Akhirnya hari ini udah 16 tahun gitu. Kripto berjalan gitu kan. Sudah waktu yang lumayan lama ya. Lumayan oke lah, udah SMA lah Pak. Udah SMA, tapi tetap masuk ke eksperimental. SMA dong. Nah, itu yang harus Anda pahami, Sobat Sip. Kenapa? Karena investasi itu bukan sprint, tapi investasi itu maraton. Sehingga kamu harus punya nafas yang panjang. Kalau kamu mau punya nafas yang panjang, maka uangnya harus uang dingin, bukan uang panas yang untuk kebutuhan sehari-hari. Yang kamu bisa contoh daripada Bro Andi adalah cari uang 50% untuk kripto, 50% untuk biaya hidup gitu ya. Wah, ini bahaya nih. Tapi bisa mulai dari 10% juga boleh. Kalau saya kan uangnya kecil, jadi mau nggak mau 50% baru berasa Pak. Tapi bukan hanya itu. Yang utama itu passion. Nah, kemauan, disiplin. Karena banyak sekarang orang-orang itu untuk mengorbankan gaya hidup, lifestyle itu berat loh. Itu bahaya sekali teman-teman. Nah, sekarang dengan kondisi seperti ini, kira-kira apakah DeFi dan NFT masih layak untuk jadi fokus investasi nggak di tahun 2026? DeFi Pak ya, decentralized finance. Betul. Itu sangat bagus ya prospeknya Pak. DeFi itu keep ongoing. Tetap orang suka mencari yield di dalam dunia digital dan mereka bisa lending, borrowing. Anytime dia bisa juga meleverage posisi mereka juga dari cara begitu. Kemudian sama dengan NFT juga. NFT itu mesti lihat ada sekarang NFT kucing namanya Hyper, itu satu gambar sekarang 1M. Satu gambar digital asset gitu ya. Dan itu bisa dipakai untuk farming airdrops gitu, earning points katanya begitu Pak. Sekarang dari official Hyperliquid segala macam itu belum jelasin gitu, tapi spekulasi dan isu-isu yang beredar tuh seperti itu. Nah, makanya di dalam dunia kripto itu banyak yang namanya sisi spekulatif kan. Maka saya sebutnya sebagai eksperimental. Don't take jangan fokus ya. Jangan terlalu serius. Don't take it too seriously, tapi seriuslah kepada Bitcoin. Setelah itu sisanya bebas. Karena banyak orang yang kepingin cepat kaya. Ini yang bahaya, justru Pak. larinya di DeFi sama ini yang NFT bahaya. gitu Ini yang bahaya gitu. Cukup 30% aja ya. Nah, 70%-nya harus di Bitcoin. Defensif. Kalau bisa udah semakin sukses hidupmu, liquid semakin gede, udah ada cash cow segala macam, Bitcoin position naikin ya 90, Pak. So, kamu sisa 10% untuk spekulasi, there's nothing to worry anymore. Kamu bisa surfing sebebas-bebasnya. 10% losing is alright. Bener nggak? Betul. Gitu.
Gimana kalau dengan USDT? USDT ya stable coin sih Pak. Ya. It's not going to the moon, itu kan nggak boleh Pak. Nggak boleh. Iya dong, itu mesti stable, namanya stable coins ya. Iya. Dia banyak lah, dia menciptakan kemarin XAUT Ya. gold ya, trading gold backed by Ya. Tether. Ya. Ya itu akan berkembang terus, dan kebetulan saya juga ada invest di IDRX untuk stable coins Indonesia. Ya IDRX itu nanti udah ada dapat seed investor segala macam. Nah saya part of the investing lah, investor juga. Itu yang Garuda dia katanya ya? Enggak. Project Garuda bukan? Enggak, bukan. Oh. Nah IDRX itu juga stable coins Indonesia. Jadi kayak Oh. memprevent uang lari terus ke dolar gitu loh. Jadi bisa berputar dalam negeri as a stable coins, namanya IDRX. Itu bisa melindungi supaya nggak Iya, terjadi benar. capital outflow ya gitu ya. Iya. Jadi bagi yang suka dengan kripto tapi mau uangnya ada di Indonesia bisa Iya, di IDRX. IDRX tadi Iya. ya. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan kondisi kita tahu ini kemungkinan kan Bitcoin bisa turun nih. Ada baiknya nggak kalau kita switch dari Bitcoin ke USDT? Kalau kita prediksi bahwa Bitcoin ada kemungkinan turun. Kalau profit, why not, Pak? It's very good. Very good time to take profit. Ya. Very good time to realize some profit kalau misalkan udah profit. So, rules dari para investment adalah never lose money, sama dengan rules kedua juga sama kan, rules number 1 kan. Never lose money. Right? Itu yang selalu saya camkan gitu. Kita harus disiplin, konsisten. Kalau misalkan itu memungkinkan untuk kita lakukan, why not? Mencapai impian. Misalkan ada yang kemarin minta murid saya misalnya. Ya. Kenapa dia minta izin? Dia bilang, kok saya mau jual Bitcoin ya untuk bayar kuliah. Boleh nggak ya? Ya go ahead lah, saya bilang. Kalau itu dream kamu masih muda, kamu mau kuliah, mau S2, go. Ya. Kenapa harus minta izin, saya bilang. Asetmu kan, saya bilang. Tapi kan takut nanti naik lagi sama tahu. Itu pilihan hidup, saya bilang. Itu konsekuensi yang harus lu hadapin. Iya dong. Ya. Ya kayak misalnya lu mobil impian, Pak. Ada kan orang beli Lambo ya, butuh habisin dulu berapa ratus Bitcoin gitu. Betul. Kalau dia hold sampai sekarang, Pak, ngapain 200 biji dia beli Lambo kan? Iya. Dia cuma butuh berapa biji, Pak? 5 biji. Ya. Itulah. Lambonya harganya turun. Iya. Bitcoin to the moon. Naik. Iya, Bitcoin to the moon. Itulah harga yang harus dibayar oleh seseorang kalau ingin mewujudkan impiannya. Iya. But life is choice ya. Iya. Enjoy, just enjoy. Do what you like. Nggak ada yang salah dalam hal ini. Iya, do what you like. Iya. Nah, bagaimana kalau di tahun 2026 ini tentang staking, mining, kira-kira menarik nggak? Kalau mining Bitcoin sih sangat menarik, Pak. Cuma kan itu hanya bisa dilakukan oleh whales dan institusi sekarang, Pak. Ya. Very big money. Terlalu berat ya kalau untuk retail ya. Kalau staking ya seperti biasa, centralized exchange akan membuat layanan staking, di local exchange juga ada banyak. Bisa staking, nanti orang bisa dapat yield. Ya. Misalnya yieldnya itu come from real trade gitu, real trading atau dari beberapa borrowing and lending, makan bunga, spread ke nasabah. Jadi bisa batas semua di smart contract-nya dan itu transparan biasanya. Ya. Nanti kalau misalkan kita kepengen tahu smart contract-nya gimana untuk menilai bahwa perusahaan yang ini bagus, kan banyak koin kan. Ini kan saat ini ada ratusan ribu ya mungkin ya, atau jutaan koin saat ini ya. Nah, itu untuk memilih yang mana yang bagus, smart contract model seperti apa, nanti bisa dikupas ya pada saat seminar tanggal 1-2 November. Iya pasti. Jadi teman-teman, Bapak Ibu yang bergabung di Pelatihan Merdeka, kita akan memberikan insight gitu. Saya akan mencoba memberikan insight yang paling simpel. Kita akan package dengan sesimpel mungkin supaya gampang dicerna dan dipahami. Nah, itulah ketika sudah paham, bisa mandiri, surfing sendiri, bisa do trading sendiri. Gitu. Tapi kita bisa itu ya, kunci-kuncinya karena smart contract tuh yang bagus tuh model seperti apa, yang bakal buruk itu bagaimana, itu kelihatan ya sebetulnya. Iya, contoh misalkan dia itu ketahuan taxnya gede. Misalkan kamu beli koin, orang nasabah beli koin dia bolak-balik kena taxnya 10% gitu loh. Itu kan rampok, Pak. Itu udah kelihatan niatnya nggak baik. Gitu. Jadi udah sebetulnya dari smart contract tuh bisa kelihatan. Taxnya dia set berapa, ini honeypot apa bukan gitu. Jadi jangan cuma percaya dengan omongannya orang, wah ini bakal enggak lah. Ini bakal gitu. Kan seringkali digorengnya dengan cara seperti itu kan. Kita don't trust lah, verify, Pak. Kalau peluang di crypto layer 2 dan solusi scaling tahun depan gimana? Ini podcastnya jadi teknis banget ya teman-teman ya. Layer berapa? Layer 2. Layer 2. Oke.
Sekarang ada beberapa ekosistem baru itu lagi berlomba-lomba bangun L1 sendiri, layer 1 sendiri gitu. Jadi untuk kita scale dan melihat L2 itu perkembangannya gimana, kita kan melihat gitu. Nanti tahun 2027 seperti apa kondisinya. Karena sekarang lebih fokus, saya merasa lebih bullish malah saya melihat liquidity itu masuk ke ekosistem yang membangun L1 sendiri, Pak. Jadi sekarang malah shifting narasi kayak L2, L3, L4 itu kayak sudah ditinggalin gitu. Oh gitu. Iya, L2 ini sisa beberapa lah jagoannya lah. Kayak L3, L4 is already dead. Itu narasi 2020, 2021, Pak. Oh. Itu kan dulu katanya mau membuat lebih murah ETH punya gas fee dan lain-lain. Ya. Tapi sekarang udah malah mulai tinggalin. Banyak redup, Pak. Ya. Redup malah. Contohnya kayak Polkadot dan segala macam. Sekarang bagaimana dengan kondisi automation trading? Bot trading? Iya. Oh, bot trading udah advance banget, Pak, sekarang. Bahkan sekarang bisa copy trade, yuk bangun grid bot trading sendiri. Biasanya layanannya ada di centralized exchange. Tapi yang namanya bot, dia akan bergerak seperti apa yang kamu set rules-nya. Spot trading saya ada juga. Kalau futures trading saya nggak pakai sih, saya takut. Karena kalau keseringan top loss, capital saya habis, Pak. Ya. Bot trading kan 24 jam di kripto. Saya kemarin saya sempat dengar katanya Bro Andi juga buat AI-nya untuk itu juga ya? Iya, untuk belajar, Pak. Jadi namanya Luna AI, itu sekarang kita sudah masuk versi 2. Bisa deep analytics, kemudian agentic juga. Agentic AI. Jadi bisa membantu orang untuk mengeksekusi koin yang dia mau atau koin yang dia sudah pilih, bisa langsung gitu. Bisa tahu ya caranya. Iya, tahu belinya langsung udah di apps yang ada di Telegram nanti. Oke. Apa risiko terbesar yang harus diwaspadai investor kripto di tahun 2026? Nyangkut, Pak. Karena harganya FOMO. udah terlalu tinggi ya. Karena pada FOMO, ditunggu-tunggu harga nggak turun-turun, akhirnya coba nyemplung, masih nggak turun-turun, masukin semua duitnya baru dibikin turun, Pak. Biasa kan begitu. Ya. Itu yang paling harus diwaspadai ya. Ya biasa begitu. Dan bikin mental kamu kacau, kamu sebenarnya nyangkut, dan kamu sebenarnya belum kalah kalau kamu belum cut loss. Tapi karena pikiran sudah kacau, cut loss. That's what happen all the time. Terus tips singkat untuk pemula untuk menjaga profit sekaligus meminimalisasi kerugian di tahun 2026. Yes, ini for all the time, bukan hanya 2026. Teman-teman, Bapak Ibu yang nonton, kalau misalkan kita masukin 10 juta rupiah, Pak. Dalam waktu 1 bulan udah jadi 20 juta. 10 jutanya kita take out, kita ambil profit sebagian 50%. Artinya kita hanya tarik balik modal, tarik modal. Akhirnya kita hanya menyisikan sisa-sisa profit yang ada di dalam and let it ride to the moon. Jadi namanya moonbacks, Pak, kalau di kripto. Biarkan dia moonbacks, so you don't have to worry, kamu bisa pergi tidur dan live a good life. Ya, itu strategi seperti bermain catur, Pak. Saya di dalam dunia kripto itu seperti saya melihatnya adalah sebuah game. Ada sebuah money game atau money game in the terms of benar-benar is a game ya. Jadi saya memperlakukannya seperti main di papan catur. Saya tahu kapan harus maju, kapan harus mundur, kapan saya tidak melakukan apa-apa. Nah, itu dia. Psikologi itu lumayan yang paling penting, Pak, di dalam dunia money market. Bukan the teknik, the hafalan ini Bollinger Bands-nya apa, ini membentuk pola apa, chartnya no. Tapi mindset dan psikologi, Pak. Itu yang paling penting. Jadi yang harus kamu pahami di sini yang tadi dikatakan sama Bro Andi bahwa saat kamu dapat 10 juta, kemudian uang kamu lipat jadi 20 juta, supaya kamu bisa ternyenyak, tarik dulu 10 jutanya, kemudian 10 jutanya biarkan to the moon. Sehingga kalaupun turun, itu Anda nggak terlalu pusing gitu ya. Itu sudah tidak berefek. Nggak berefek benar. Karena 10 jutanya udah balik kan. Nah, baru pada saat nanti ada peluang yang bagus masuk, baru 10 pecah. jutanya masuk lagi ya. Bahkan kadang saya pecah, Pak. Kalau di sebelah yang saya modal 10 juta saya keluarin, ini sisa 10 juta. Ini saya pecah 2, 5 juta ini akan masuk ke koin yang baru. Sebagai profit lagi. Creating new money, using profit, creating new money all the time. So makanya capitalnya akhirnya tidak kepakai, Pak. Iya. Lama-lama, we build a position that we cannot lose. Nah, sekarang itu dia. Saat ini milih koinnya, gimana caranya nih milih koinnya? Supaya kita bisa masukin yang 10 juta lagi, 5 juta lagi, 5 juta lagi, sehingga ini naik lagi, kita tarik lagi, masuk lagi gitu ya. Nah, itu harus pinter-pinter untuk melihat daripada smart contract tersebut ya. Makanya kita nanti di dalam pelatihan Merdeka ya, kita sharing gitu. Bagaimana kita spotting the good one. Untuk fungsinya itu lakukan yang namanya diversifikasi.
Di portofolio dalam ya. dunia kripto, Iya, iya. iya. Masukin ke kripto, pecah 10 koin misalnya. Iya, iya, iya. Nah, sekarang kira-kira yang ideal untuk orang pemula masuk, Hmm, misalkan dia punya duit 100 juta hmm, untuk investasi. hmm. Kira-kira komposisinya untuk awal gimana? 70% Bitcoin, 30% altcoins. Altcoin. Tetap itu ya. Iya, atau enggak altcoinsnya 20% aja, 70 Bitcoin, 10%-nya cash, Pak. Stable Oh, coins. Stable coins, USDT, USDC. itu Untuk ya. jaga-jaga aja. Ya, ya. Terus gimana caranya semuanya untuk ditata, untuk lebih detailnya Kalau ada ada di. Black Swan langsung masuk, Pak. Nah, sekarang ini menarik ini. Hmm. Gimana caranya menganalisa Black Swan? Bagaimana cara melihat Black Swan? Oke. Kalau sekarang saya melihat kemungkinan kita akan terjadi sesuatu di tahun 2030, Pak. Saya tidak tahu itu apa, atau 2029 gitu ya. Tapi saya melihat pola di setiap negara itu memiliki kesamaan sama kemiripan. Yaitu orang-orang sangat tidak puas dengan kinerja pemerintahnya, semua ribut-ribut, karena negara-negara tetangga juga Ya. ingin mengganti atau menggulingkan sistem pemerintahan yang baru, menggantikan. Setelah itu juga ciri-cirinya kita lihat Eropa juga. Teman saya dari Eropa banyak, mereka bilang Eropa is fallen. Europe is fallen, why? Gitu. Karena terlalu banyak imigran datang, kriminal, no jobs, tidur di jalanan, dan merusak mereka punya ekonomi. So mereka going out to Dubai, to Bali gitu. Udah leave the country gitu. Nah, that's what happen right now. Kita kan melihat shifting orang-orang, pergerakan yang luar biasa besar, movement, yang akhirnya bisa menjadi sign daripada krisis itu. It will come gitu. It will come. Selalu global financial crisis yang kalau kita tahu dari Ray Dalio ya. Ada 10 tahun teori, ada 100 tahun teori kayak Great Depression dan segala macam. Nah, kalau saya lebih percaya 2030 itu kita akan bentrok dengan 10 tahun itu. So, mungkin akan ada terjadi sesuatu yang sangat buruk dan kemungkinan saya melihat IDR bisa jadi 20.000, Pak. Wow. Oke. Ya, jadi ini 20.000 ini saya melihat bukan bisa apa enggak, tapi hanya sisa kapan. Kita hanya tinggal menunggu waktu, Pak. Kalau tidak memperbaiki diri, tidak berbenah ya di Indonesia gitu, itu hati-hati. Bisa jadi bukan lagi Indonesia emas, jadi Indonesia cemas nih. Iya, Indonesia perunggunya nggak dapat, Pak Nandi. Ya. Bingung nggak lu? Iya. Ya. Bahaya. Nah, ini harus betul-betul ditata ya kondisinya. Udah worry sih, Pak. Ya. Nah, nantinya ini semua akan kita kupas lebih detail di acara Pelatihan Merdeka tanggal 1 sampai 2 November. Bagi Anda yang ingin ikut, segera daftar karena tempat terbatas. Oke? Thank you Bro Andi. Dan bagi rekan-rekan, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya Tony Herman Mandikaryo. Sampai ketemu di puncak kemakmuran. Hai teman-teman, Andi di sini. Jadi di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul untuk pelatihan Merdeka. Jadi pertanyaan-pertanyaannya pada umumnya adalah, kalau workshop ini apakah cocok untuk pemula, untuk usia berapa aja gitu ya? Kalau belum pernah main kripto gimana? Apa yang didapatkan di workshop ini? Kalau nggak paham gimana? Apakah bisa tanya secara personal? Oke, jadi tujuannya sebenarnya ya intensif gitu ya. Jadi kita akan belajar di dalam kelas itu. Saya di situ akan ngajar selama per hari itu 12 jam gitu ya. Dan hari kedua itu kurang lebih jam 9 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Dan itu sangat cocok untuk Bapak Ibu yang belum pernah tersentuh di cryptocurrency. Yang artinya saya akan memberikan sejumlah wawasan atau mengajarkan apa itu kripto sampai Bapak Ibu mengerti cara deposit, membeli, dan segala macam hal yang berkaitan dengan kripto. Di hari pertama kita akan bercerita tentang hal-hal yang menyenangkan, menyegarkan gitu ya. Hal-hal yang bercerita tentang cuan. Dan hari kedua kita akan menjelaskan risk ya, resiko daripada cryptocurrency. Dan teman-teman jangan takut, itu sudah pasti langsung sama gue sendiri, saya Andi Kripstock ya, itu yang akan membawakan materi secara full. Jadi tidak ada perwakilan apapun. Saya sendiri akan sharing cerita saya dan pengalaman saya selama 9 tahun di dunia money market ya, di dalam instrumen keuangan apapun. Saya basicnya dari saham dan sekarang saya pindah ke crypto full. Itu sudah sejak tahun 2018. Oke teman-teman, sampai jumpa di workshop. Semoga bermanfaat dan jangan lupa mengajak teman-teman Anda yang ingin ikut atau mendapatkan wawasan baru mengenai cryptocurrency
apa itu cryptocurrency, cara belinya, dan kenapa harus membeli kripto atau minimal kita semua menabung di Bitcoin. Oke, sampai jumpa.